Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelumnya kita sudah belajar mengenai setup awal data perusahaan Jihan Debt Collection. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai entry transaksi pembelian pada command center purchase atau menu purchase di sini. Di sini transaksi yang pertama terdapat bukti transaksi permintaan barang atau pesanan pembelian ya, karena ini kopnya itu Jihan Debt Collection, jadi termasuk transaksi pembelian. Kita input pada menu purchase, enter purchase. Setelah itu jangan lupa ini di pojok kiri atasnya kita ubah menjadi order, suppliernya pilih Agung Teller. Nomor buktinya kita input OP1201, tanggalnya 25 Desember 2022. Kuantitasnya kita isi 150. Barangnya jilbab instan. Harganya 50.000. Nah, kita cek totalnya sudah benar 8.325.000. Setelah itu kita cek jurnalnya. Nah, di sini ada tulisan there is no transaction to recap. Jadi tidak ada jurnal yang di-input karena ini baru pesanan pembelian. Jadi barangnya belum ada ya. Jadi tidak ada jurnal, tidak apa-apa, kita oke saja, kemudian klik record. Would you like to change the record use? No. Nah, untuk transaksi yang kedua terdapat bukti penerimaan barang. Nah, jadi pesanan yang kita input tadi barangnya sudah datang. Nah, kita klik menu di bagian bawah ini register, klik register. Nah, ini order pembelian yang sudah kita input akan muncul di tab order ini. Kemudian kita klik receive item untuk mencatat transaksi penerimaan barang. Kalau bank to bill ini digunakan untuk jika fakturnya tadi sudah datang, sedangkan kalau pay bill untuk melakukan pembayaran utang. Jadi beda ya antara penerimaan barang dengan kalau fakturnya sudah datang. Kalau penerimaan barang itu barangnya saja yang datang, fakturnya itu belum. Sedangkan kalau fakturnya sudah ada itu bank to bill. Jadi kita klik receive item. Nah, bukti transaksi nomornya itu kita ubah PP 1201, tanggalnya 26 Desember 2022 maaf. Nah, jumlah barang yang diterima itu berapa? 150, benar 150. Nah, sudah. Coba kita cek jurnalnya. Nah, ini jurnalnya itu merchandise inventory debit A atau P accrual inventory credit. Nah, ini apa? Nama akun apa? A garis P garis miring P accrual inventory itu akun yang digunakan sebagai akun sementara piutang. Nah, karena tadi kan fakturnya belum datang, jadi kita menggunakan accrual inventory-nya ini dulu. Jadi nanti kalau kita catat fakturnya udah datang, jadi nanti jurnalnya itu debitnya A garis miring P accrual inventory, terus nanti kreditnya piutang. Jadi piutangnya baru muncul jika nanti sudah ada fakturnya seperti itu. Setelah itu klik OK. Kemudian klik record. No. Dan untuk transaksi yang kedua, nah ini dari PT dari Agung Teller ya. Terus ini ada tab lunasnya, berarti menunjukkan bahwa fakturnya itu sudah dilunasi atau sudah dibayar. Karena ini dari Agung Teller, skopnya di atas, berarti itu termasuk pembelian. Kita input pada menu
purchase enter purchase, habis itu ini diganti bill. Tabelnya kita pilih Agung Tailor. Ini diklik cancel aja. Nah, setelah itu purchase-nya, nomor buktinya kita isikan PD 1203, tanggalnya 15 Desember, kuantitasnya 50, jihan debit instan, price-nya 50.000. Nah, sudah sama total amount-nya. Karena ini secara tunai, jadi PD-nya diisi. Nah, sampai balance punya 0. Kita cek jurnalnya. Merchandise inventory debit, paid in debit, account payable credit. Nah, untuk pelunasannya itu account payable debit, cash in bank-nya kredit. Kita langsung klik record. No. Klik record, no. Oke. Terus transaksi yang keempat, ini ada faktur dari Nini Collection. Nah, kan ini kopnya itu dari luar, jadi termasuk transaksi pembelian secara kredit, karena tidak ada tab lunasnya tadi ya. Kita masih di purchase enter purchase, tabelnya pilih Nini Collection. Terus nomor buktinya PD 1202. Tanggalnya 10 Desember 2022. Kuantitasnya 500. Barangnya jilbab Kimar 5.000. Ya, udah betul total amount-nya 41.625.000. Kita cek jurnalnya. Merchandise inventory debit, paid in debit, account payable credit. Nah, betul. Kita klik record. No. Udah. Selanjutnya yang transaksi kelima. Nah, ini ada etalase Adinda, nota, ada tab lunasnya. Wah, berarti pembelian tunai. Terus dilihat barangnya apa. Karena ini etalase kaca termasuk aset tetap, jadi kita identifikasi bahwa ini transaksi pembelian aktiva tetap. Nah, kita input pada menu purchase enter purchase sama. Terus subline-nya kita pilih etalase Adinda. Kalau belum ada nama suppliernya, bisa klik menu ya. Kalau sudah ada, bisa langsung gunakan suppliernya. Nah, karena ini termasuk transaksi pembelian aset tetap, itu layout-nya berbeda. Kita pilih yang miscellaneous. Miscellaneous digunakan untuk menginput transaksi pembelian aset tetap perlengkapan. Kalau item itu untuk barang dagang. Jadi kita pilih miscellaneous. Klik OK. Nah, kita ganti nomor buktinya NK 908. Terus termnya itu juga bisa diganti COD karena ini kan langsung dilunasi ya. Oke. Tanggalnya 11 Desember 2022. Deskripsinya ditulis etalase
description-nya ditulis etalase kata. Nah, kata itu kan termasuk aset tetap ya, jadi kita pilih yang equipment. Nah, equipment. Amount-nya kita klik 750.000. Nah, metodenya kita isi 750.000. Kita cek jurnalnya. Equipment debit, account payable credit. Account payable debit, cash in bank credit. Nah, ini jurnalnya masih ada yang salah ya, karena kan pengeluaran di bawah 1 juta menggunakan petty cash, maka pembayarannya jurnal yang kedua ini harusnya kreditnya petty cash. Kita ubah terlebih dahulu. Kita record dulu enggak apa-apa. Nah, kita ubah transaksinya menggunakan menu transaction journal. Kita lihat, kita klik menu transaction journal, habis itu klik disbursement. Nah, di disbursement ini ada jurnal yang kita input tadi. Nah, ini cash in bank-nya, kita klik anak panahnya ini. Nah, habis itu pay for account-nya ganti yang petty cash. Kita cek jurnalnya. Sebentar. Ini di record dulu ya. Habis itu klik OK dulu. Nah, jurnalnya sudah berubah. Account payable debit, petty cash-nya kredit. Oke, selanjutnya transaksi yang ke-6. Nah, transaksi yang ke-6 ini kita lihat ada keterangan pengembalian pembelian barang tanggal 15 Desember sebanyak 5 pieces karena rusak. Nah, ini termasuk transaksi retur ya. Retur pembelian secara tunai. Nah, ini karena yang dicentang ini kolom tunai, uang tunai. Jadi terdapat transaksi penerimaan uang retur secara tunai. Kita input pada menu purchase, enter purchase. Habis itu supplier-nya kita pilih dari mana ini? Agung Tailor. Ini di cancel aja. Terus kita isikan bukti transaksinya BKM 1206. BKM 1206 gitu. Tanggalnya 16 Desember 2022. Nah, karena ini termasuk retur, jadi kita minuskan kuantitasnya untuk mengurangi persediaan. Maaf, ini pilih COGS ya. Oh, ini layout-nya belum diganti dulu, diganti ke item. Nah, sudah berubah. BKM 1206, tanggalnya 16 Desember. Nah, ini kuantitasnya kita minuskan -5. Barangnya apa? Jilbab instan. Sudah, nominalnya sudah benar. Habis itu kita klik di bagian bawah register. Nah, terus kita klik yang tab retur and debit.
Oh, tidak ada. Benar. Jadi kita harus record dulu ya. Ini record. Nah, habis itu kita balik ke menu awal. Kita pilih purchase register. Nah, ini ya. Nah, di tab return and debit ini terdapat transaksi yang kita input tadi, returnnya tadi 277.500.000. Habis itu kita klik receive refund karena tadi ada penerimaan kas ya. Sedangkan kalau apply to purchase itu digunakan untuk retur pembelian secara kredit. Jadi kita klik receive refund. Karena ini menggunakan petty cash, uang tunai, jadi kita menggunakan petty cash. Ini diganti nomor buktinya BKM 12/6, tanggalnya 16 Desember 2022. Payment methodnya cash. Itu langsung klik OK, record. Nah, close. Ya, untuk transaksi yang ketujuh. Nah, ini terdapat nota kredit dari Ninik Collection kepada Jihan Hijab Collection. Jadi kita kan tadi beli barang di Ninik Collection. Terus kita melakukan ini ada pengembalian barang yang rusak. Jadi dapat transaksi retur pembelian secara kreditnya. Kita input di menu Purchase Enter Purchase. Suppliernya Ninik Collection. Bukti transaksinya NK 12/01, tanggalnya 11 Desember 2022, kuantitasnya 10, jilbab khimar. Nah, sudah. Total amount-nya sudah sama 832.500. Maaf, ini di minus dulu ya, karena tadi termasuk retur. Jadi kuantitasnya di minus. Habis itu kita klik record. Nah, kita balik di menu awal, klik purchase register. Habis itu, nah ini. Kita lihat ada transaksi yang sudah kita input tadi. Kemudian kita klik apply to purchase. Kita pilih yang faktur kedua. Karena kan di sini atas faktur nomor PJ 1202. Jadi klik amount applied-nya yang kedua, baris yang kedua. Di transaksinya NK 1201, tanggalnya tanggal 11 Desember 2022. Sudah. Habis itu kita klik record. Nah, sudah. Nah, untuk transaksi yang ke-8 itu terdapat bukti pengeluaran kas. Nah, ini nomor ceknya itu dicentang. Dari mana? Keterangannya di sini pelunasan faktur F11/23 tanggal 23 November 2022. Jadi, Jihan Hijab Collection itu melakukan pengeluaran kas ya, untuk membayar hutangnya kepada Agung Tailor. Jadi ini termasuk transaksi pembayaran hutang. Kita entry ke dalam menu purchase, terus ini pay bill. Habis itu kita pilih suppliernya Agung Tailor. Nomor ceknya ditulis 6302714. Karena ini kan menggunakan cek, jadi pasti lewat pembayarnya lewat bank. Tanggalnya 3 Desember 2022. Amount-nya ini ya 23.100.000.
Ini amount-nya kita isikan 23.100.000. Nah, kita klik amount applied yang atas. Nah, enter sampai out of balance-nya 0. Kita lihat jurnalnya akan payable debit, cash in bank credit. Sudah betul. Kemudian kita klik record. Nah, sudah selesai untuk transaksi Jihan Debt Collection. Terima kasih teman-teman, semangat belajar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.